warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Edukasi Dinas Pendidikan. Pada kesempatan hari ini kita akan tanya jawab tentang SIM PKB, yaitu tamu kita dari Dinas Pendidikan sendiri, nanti dari narsumnya Bu Evi sebagai narsum SIM PKB. Sebelum tanya jawab ke beliau, bisa diperkenalkan dulu Bu Evi. Sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evi. Saya dari bidang tenaga teknis. Kebetulan kalau di bidang tenaga teknis saya memegang aplikasi SIM PKB dan SIM tunjangan. Tapi mungkin hari ini kita fokus sama SIM PKB dulu ya. Sebenarnya banyak Bu, pingin fokusnya itu. Kalau kebanyakan nanti biar. Oh gitu ya. Ya udah, nanti kita tanya jawab tentang SIM PKB aja. Emang pertanyaannya apa dulu nih? Ini yang pertanyaan rame yang banyak dipertanyakan dari sekolah Bu. Itu kan SIM PKB itu kadang-kadang kalau guru baru itu belum mempunyai SIM PKB akunnya. Nah itu caranya gimana? Cara membuat akun SIM PKB. Cara membuat akun SIM PKB. Jadi sebenarnya SIM PKB itu akunnya tidak dibuat, tapi dibuatkan secara otomatis dari Kemendikbud. Nah caranya bagaimana? Yang pertama, PTK atau guru itu harus masuk di data Dapodik. Nah setelah dia masuk di data Dapodik, maka dia akan otomatis digeneratkan akun SIM PKB-nya. Cara ngeceknya gimana? Sampai pasti udah tahu kan? Oh iya. Tapi coba dijelaskan. Loh, dijelaskan dulu aja Bu. Oh ya udah. Yang pertama harus mengakses website dari gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti di situ bisa dilihat di halaman pertama ada yang namanya menu pencarian data GTK. Jadi di menu tersebut bisa diklik, di searching aja langsung dari mulai provinsi dulu ya, kabupaten, terus kemudian nama, ya. Atau bisa di searching juga pakai NUPTK. NIK juga bisa Bu? Bisa. Nah, gini, kemarin itu kan nanti bakal muncul Bu itu akunnya. Bukan, jadi gini, tergantung dari yang bersangkutan sudah masuk ke Dapodik atau belum. Ya. Kalau misalnya memang data sudah tersinkron di Dapodik, insya Allah pasti ada di data tersebut. Ini satu kasus Bu ya, yang pernah kami temui. Posisinya dia sudah masuk di Dapodik, tapi pada waktu pencarian akun tersebut nggak ada. Sudah lama atau belum Dapodik? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Bisa jadi namanya yang di searching antara di Dapodik dengan yang ada di SIM PKB-nya sendiri berbeda. Oh, berarti harus menyamakan dulu ya Bu. Pastinya. Coba harus dicek terlebih dahulu nama yang dituliskan di Dapodik dengan nama yang disearchingkan di aplikasi gtk.kemdikbud.go.id itu tadi sama atau tidak. Kalau misalnya ada perbedaan, ya otomatis nggak ketemu datanya. Itu cara searching dia sudah masuk di SIM PKB atau belum. Dan akunnya sudah ada di situ ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu untuk yang cara mencari akun lah. Ya, cara mencari akun. Kemudian setelah dicari, diregistrasikan terlebih dahulu. Jadi di luar dari berhenti dicari itu saja Bu ya. Yang nggak berhenti dicari aja, habis dicari diregistrasikan. Nah, diregistrasikan caranya dengan memasukkan nama sama tanggal lahir. Nah, tapi bila ada perbedaan antaranya nama dengan tanggal lahir yang dimasukkan di Dapodik dengan yang di-searchkan di aplikasi, ya otomatis tidak ketemu lagi. Tidak bisa registrasi lagi ya, harus sama dengan yang ada di Dapodik. Dan registrasi itu hanya berlaku 1 kali saja. Seandainya dia sudah pernah registrasi terus kemudian tidak di-save atau lupa di-save, maka dia tidak bisa registrasi lewat situ lagi. Dia harus registrasi ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Jadi ke admin SIM PKB yang ada di kabupaten. Adminnya siapa Bu? Samanya? Kebetulan kalau di bidang teknis sebenarnya semuanya bisa mengakses. Jadi bisa ke saya, bisa ke Pak Naryanto, bisa ke Bu Lita, bisa ke Bu Dina, bisa ke Mas Dani. Semuanya yang ada di tenaga teknis bisa mengakses. Oh iya Bu. Udah itu yang tentang akun Bu. Sekarang ada lagi pertanyaan. Cara memutasikan SIM PKB. Seandainya dia dari sekolah A ke sekolah B. Nah itu apakah SIM PKB-nya juga dimutasikan?
Jadi SIM PKB itu mengambil data dari Dapodik saja. Jadi di SIM PKB itu tidak ada menu untuk merubah data, tidak ada menu untuk mutasi atau yang lainnya, tidak ada. Jadi murni SIM PKB itu hanya untuk fasilitas data yang dari Dapodik. Bukan, jadi fasilitas bagi kementerian untuk mengundang Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan diklat apapun yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Termasuk diklat BPG juga itu. Termasuk. Oke. Tuh kan jadinya kemana-mana. Kan cuma mau bahas SIM PKB aja. Nanti ke BPG nih Bu. Nah ini nih yang saya takutkan. Terus gini kan Bu. Nah kita memutasikan PTK tersebut di Dapodik sudah dimutasikan, tapi di SIM PKB itu nggak langsung berubah Bu. Ya karena nggak real time. Gitu. Jadi SIM PKB itu sistemnya aplikasi yang tidak real time. Sampai berapa hari Bu? Tidak bisa dikatakan berapa hari karena per periode. Per periode ya? Iya, jadi bukan karena misalnya hari ini sinkron Dapodik, terus 5 hari lagi bisa update di SIM PKB, tidak seperti itu. Itu berlaku hanya untuk di info GTK, tapi tidak berlaku di SIM PKB. Misalnya dari lembaga itu memang banyak kejadian seperti itu. Kita sudah rubah di Dapodik, tapi sampai 1 atau 2 bulan dia belum berubah di SIM PKB. Iya, karena SIM PKB untuk tarik datanya itu kondisional. Jadi misalnya kayak sekarang nih udah mau PPG. Nah, ketika mau PPG, maka dari Kemdikbud itu memberikan fasilitas untuk tarik data dari Dapodik ke SIM PKB. Tapi tidak serta-merta setiap hari tarik datanya, karena kan kemarin kita dibatasin kan, ada surat edaran dari Kemdikbud bahwa validasi datanya sampai dengan tanggal 30 Januari. Maka tanggal 31 Januari dari server SIM PKB itu mengambil data dari SIM tadi Dapodik, bukan dari. Nah, gini, itu melanjut ke pertanyaan yang itu tadi Bu ya. Nah, kita pembenahan Dapodik itu setelah tanggal 31 Januari. Nah, apakah itu nanti ikut keambil nggak data yang? Kalau Dapodiknya nggak ambil, tapi SIM PKB-nya tidak. Karena kan sudah jelas di surat edaran bahwa data tersebut validasinya dibatasi sampai dengan tanggal 30 Januari. Berarti data sebelum tanggal 30 Januari ya Bu ya. Seandainya ada perubahan pengen ikut PPG, kita membenahi TMP, itu sudah nggak bisa kan ya Bu? Oke, itu. Terus ada lagi Bu, cara memasukkan ke dalam komunitas. Cara memasukkan ke dalam komunitas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru pengen masuk ke dalam komunitas, yang pertama harus diperjelas adalah mata pelajarannya apa terlebih dahulu. Jadi mata pelajarannya ditentukan melalui lewat Dapodik juga. Oh, melalui pembelajaran itu Bu. Iya, data pembelajaran yang ada di Dapodik. Jadi semua itu datanya apa, terus data pokoknya dari Dapodik. Pasti. Ya? Jadi kita one base data. Cuma Dapodik aja. Jadi semua data kependidikan yang ada di Indonesia, bahkan itu bukan cuma di Kabupaten Malang ya, di Indonesia saja. Jadi kita nggak ngomongin Kabupaten Malang ini. Jadi se-Indonesia itu sudah pasti pakainya Dapodik. Jadi apapun yang ada di Dapodik, makanya ketika panjenengan semuanya Bapak Ibu guru di sini yang mengupload data Dapodik, coba dicek terlebih dahulu kebenarannya. Jangan cuma pasrah sama operatornya, karena kadang kan operatornya juga punya lelah, punya capek, punya ngantuk. Nah mungkin tangannya juga pas lagi error harusnya mencet angka 1 ternyata angka 2. Nah kayak gitu-gitu itu harus diperhatikan juga. Jadi Bapak Ibu guru nggak serta-merta pasrah data sama operator, tetapi beliaunya juga harus bisa melihat lah, minimal bisa cek datanya. Seandainya data dari operator itu salah, bisa dikoreksi dulu, baru minta. Kalau tidak bisa, baru minta bantuan operator sekolah. Gitu. Nah, tadi gimana caranya memasukkan? Caranya memasukkan apa nih? Masukkan ke komunitas. Oh, masukkan komunitas. Oh iya, tadi sampai. Tadi kan belum. Jadi kita kan kemana-mana. Iya. Jadi caranya memasukkan ke komunitas, yang pertama harus ditentukan dulu mapelnya. Setelah ditentukan mapelnya, carilah komunitas yang benar. Jadi kalau misalnya memang
dia mata pelajarannya bahasa Indonesia, carilah MGMP bahasa Indonesia dan minta tolong ke ketua MGMP sebagai ketua komunitas di SIMPKB untuk memasukkan ke komunitas. Oh, berarti ke ketua GMP atau ke ketua KKG kalau SD. Kalau SD ketua KKG ya. Ya. Jadi kalau SD itu kan ada KKG guru kelas, Ya. terus guru mapel, olahraga sama guru agama, Ya. dan kepala sekolah. Ya. Oh itu. Berarti ketua Jadi yang jelas dari ketua masing-masing di KKG. Oh ya. Itu yang untuk memasukkan ke komunitas. Kalau seandainya PTK tersebut itu lupa password. Kalau lupa password bisa diresetkan oleh ketua komunitas, atau kalau misalnya ketua komunitasnya tidak bisa atau misalnya tidak bisa dihubungi, bisa ke dinas juga. Sama seperti yang tadi, bisa melalui bidang tenaga teknis, bisa ke saya, bisa ke Mas Haryanto, bisa ke Mas Dani dan yang lain. Pokoknya semuanya yang di bidang teknis bisa. Siap-siap Bu. Gini Bu ya, untuk yang SIMPKB itu tadi kan ada hubungannya dengan PPG Bu. Nah sekarang yang ditanyakan di lembaga itu apa sih persyaratan PPG itu? Wah, kalau persyaratan PPG sendiri kayaknya saya nggak hafal. Nggak hafal. Tapi yang jelas edaran itu sudah beredar di mana-mana, jadi mungkin dibaca sendiri aja di edarannya daripada nanti saya salah nyebutinnya. Edarannya yang mana Bu? Bisa mungkin nanti bisa dilampirkan di ini ya. Oh yang nanti kami lampirkan di YouTube-nya. Iya, benar banget. Kalau jadwal pengunggahan berkas sampai masih tanggal 25 kalau nggak salah, 25 Februari. 25 Februari. Gini Bu, ini kan masa validasi data ya Bu. Ya. Validasi data itu kan kemarin gini, ada yang posisinya terpanggil di SIMPKB, terpanggil tapi sekarang menjadi tidak terpanggil di silang merah yang statusnya guru honor itu Bu. Itu gimana? Jadi gini, kalau status guru honor, karena memang persyaratan untuk bisa mengikuti PPG sendiri itu adalah dia yang statusnya guru tetap. Guru tetap yayasan atau jadi guru apa? Bukan cuma yayasan saja, intinya guru tetap itu misalnya seperti PNS, terus kemudian sekarang mungkin ada B3K, terus kemudian kalau di swasta itu GTY, kalau di sekolah negeri itu biasanya Honda atau honorer daerah. Honorer daerah itu bagi GTT atau guru tidak tetap di sekolah negeri yang memiliki SK dari bupati atau dari gubernur. Oh gitu ya Bu. Nah rata-rata, kenapa tadi ditanyakan seperti itu, kemarin terundang, sekarang nggak terundang. Nah rata-rata itu kebanyakan di Dawodim, mereka memasukkan datanya, pilihannya di guru honorer daerah. Padahal aslinya mereka adalah honor sekolah. Iya betul Bu. Ya, kemarin saya coba cek satu data guru Bu, memang kasusnya seperti itu. Kenapa dia bisa terundang? Karena di Dapodik itu setelah saya lihat dia statusnya guru honor daerah tingkat 1. Nah itu jadi bisa terundang. terundang. Kan di Kabupaten Malang kayaknya yang punya SK GTT dari bupati kan kayaknya nggak ada Bu ya. Nah seandainya kalau tidak merubah statusnya itu kan tetap terundang. Apakah itu boleh mengupload? Boleh, datanya? nggak ada larangan sih sebenarnya untuk mengupload datanya. Cuma nantinya kan tetap akan diverifikasi sama pihak LPMP. Nah, kayaknya kalau misalnya dari persyaratannya tidak memenuhi syarat, ya otomatis nanti akan terjadi yang namanya penolakan permanen. Kalau sudah penolakan permanen kan nanti tidak akan terpanggil lagi Bu? Bukan tidak akan terpanggil lagi, ditolak permanen itu hanya periode saat ini saja. Bukan ini, berarti nanti periode berikutnya tidak bisa mengikuti lagi, tidak seperti itu. Nanti ketika dia sudah memenuhi syarat, ya otomatis bisa terpanggil. Oh iya, soalnya kan saya itu takutnya pengertiannya ditolak permanen itu berarti tidak boleh mengikuti lagi dan tidak akan terpanggil lagi. Istilah ditolak permanen itu hanya untuk pendataan yang sekarang atau verifikasi data yang sekarang. Tidak berlaku selamanya. Itu. Terus untuk masalah TMT Bu, dia tidak terpanggil karena TMT katanya seperti itu ya Bu. Nah terus dia ngurusi mengganti TMT-nya ke Dinas Pendidikan ke Admin Dapodik. Apakah itu nantinya akan terpanggil di periode ini Bu? Ya tidak bisa. Kan sudah dijelaskan tadi.
semua pendataan yang diambil di SIM PKB sekarang itu hanya dibatasi sampai dengan tanggal 30 Januari 2022. Kan jadi setelah itu ya sudah nggak ada lagi kesempatan untuk mengupdate data. Soalnya memang banyak kasus-kasus seperti itu yang ditanyakan di lembaga. Kan kami juga di sini admin Dapodik kan, jadi tanya itu ke kami banyak tanya itu. Makanya berhati-hatilah dalam mengentry data Dapodik. Jadi harus dicek benar untuk Bapak Ibu. Jadi dibedakan antara riwayat pekerjaan sama riwayat kerjanya sekarang. Mungkin kalau dulu pernah di sekolah A, terus kemudian sekarang pindah ke sekolah B, jangan sampai record yang sekolah A ini hilang. Itu ya Bu ya. Nanti tentang PPG mungkin hanya itu Bu yang sering ditanyakan di lembaga. Intinya satu, kalau dia sudah tidak terundang di periode ini, berarti dia tidak akan terundang lagi sampai tanggal 25 2022 Bu ya. Iya. Itu. Walaupun dia pembenahan data tidak Dapodik kan gitu ya Bu. Karena yang terundang saat ini hanya data Dapodik sebelum tanggal 30 Januari 2022. Itu yang masalah BPG yang banyak ditanyakan di sekolahan. Ya, jadi kalau misalnya mau ngupdate nih sekarang ya udah nggak fungsi ya. Pendataan BPG tahun 2022. Tapi juga fungsi loh Bu. Fungsinya nanti. Iya, fungsinya kan nanti. Beda lagi sudah. Tapi kalau tidak diupdate tambah beresiko Bu. Iya pastinya. Ya, gitu. Jadi Dapodik itu memang kayaknya fungsional gitu ya. Kok fungsional sih? Jadi sesuai sama fungsinya. Iya. Diupdate ketika mau ada pendataan, diupdate ketika mau ada cut off, cuma gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya kan Dapodik itu harusnya diupdate terus, tidak hanya pada saat mau ada PPG, tidak hanya pada saat mau peng-SK tunjangan profesi. Tapi update-nya itu setelah pengambilan data malah Bu, lucunya itu. Oh iya. Jadi update-nya guru-guru itu setelah tanggal 30 itu. Biasa kalau sudah ramai, barulah mereka berbondong-bondong untuk mengupdate data. Banyak juga yang WA ke saya, mungkin ke Bu Evi tambah banyak. Ya, mungkin. kalau ke saya sih mungkin lebih banyak request untuk update atau reset password SIM PKB. Karena sebelumnya mereka nggak terlalu merasa peduli atau merasa oh ternyata SIM PKB ini berguna ya. Dan sekarang ketika ada PPG mereka baru datang untuk tahu user sama passwordnya. Ya Bu. Berarti SIM PKB itu gunanya untuk nanti yang PPG semua diklat Bu ya? Ya, semua diklat. Termasuk guru penggerak nanti masuk di situ Bu infonya. Oh. Jadi semua diklat yang dilaksanakan oleh Kemdikbud itu cara mengundangnya melalui SIM PKB. Jadi makanya Bapak Ibu guru harus dicek terus ya SIM PKB-nya. Kita lanjut ke tanya-tanya yang RUPTK Bu. Tadi SIM PKB sudah, PPG sudah. Tadi katanya cuma mau fokus sama SIM PKB doang. Tapi udah kan masuk ke PPG, sekarang masuk lagi ke NUPTK. Karena ini kan saling berhubungan Bu. Jadi sekalian nanti saya tanyakan ke jenengan. Selama saya bisa jawab ya. Siap. Ini Bu, cara pengusulan NUPTK itu diawali dari mana Bu? Diawali dari operator sekolah. Operator sekolah. Ya. Jadi operator sekolah bisa mengentrikan langsung melalui aplikasi yang namanya Verval PTK. Semua sudah tahu ya Bu operator sekolahnya? Harusnya sih, kan dia sebenarnya nggak beda jauh lah sama Dapodik ya. Iya. Jadi Verval PTK itu kayaknya berdampingan juga sama Dapodik. Nah cuma Verval PTK ini fungsinya untuk pengajuan NUPTK. Pengajuan NUPTK, terus fungsinya untuk apa lagi? Pembenahan data, perbaikan data yang ada di Dapodik juga kayaknya ya. Oh gitu ya, perbaikan data nama, terus tanggal lahir. Terus nanti prosesnya itu diupload oleh operator sekolah ya? Ya, jadi diupload sama operator sekolah sesuai dengan permintaan berkas-berkas yang ada di aplikasi. Yang boleh atau yang disarankan dan yang memenuhi syarat itu seperti apa Bu? Kalau yang memenuhi syarat mungkin hampir sama aturannya dengan PPG tadi. Jadi kalau untuk sekarang yang bisa di-ACC RUPTK itu sementara hanya untuk guru tetap. Berarti PNS. Jadi pengertian guru tetap tadi mulai dari PNS, CPNS,
CPNS belum tetap. Belum tetap ya Bu ya. PNS, P3K, terus kemudian GTT yang mempunyai SK Bupati atau SK Gubernur, terus kemudian GTY dari yayasan. GTY dari yayasan. Itu minimal kerja berapa tahun Bu? Jadi ada batasan minimal untuk pengajuan LPTK sudah memiliki masa kerja 2 tahun. Dan harus linear ya Bu ya? Yap. Jadi antara mengajar dengan ijazahnya harus sebisa linear. mungkin harusnya Harus linear. karena kalau nggak linear nanti bisa malpraktek. Iya Bu. Nah, jadi nanti prosesnya kita upload di operator sekolah di Verbal PTK ya Bu ya. Nah, setelah upload itu kita operator sekolah atau guru yang mengajukan itu setor berkas nggak ke dinas pendidikan? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi dari dinas pendidikan kita juga hanya memverifikasi melalui aplikasi tersebut. Jadi sudah tidak perlu riwari ke dinas pendidikan untuk menyetorkan berkas pengajuan NUPTK. Jadi langsung aja diupload melalui aplikasi Verbal PTK. Kemudian kami nanti yang di dinas pendidikan ketika misalnya datanya itu memang sesuai, pasti kita approve. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, kita juga akan melampirkan di situ kekurangannya apa. Penolakannya ya Bu. Penolakannya apa. Jadi nanti operator sekolah atau guru yang bersangkutan apabila ngecek ditolak, sendiri. itu ada keterangannya munculnya di langsung di aplikasi di aplikasi itu PTK-nya, muncul ya Bu. iya. ya? Nah kadang-kadang gini juga ada guru yang tanya, kok silang merah ini, kok ditolak? Diklik aja di silang merah. Berarti di silangnya itu diklik ya Bu. Oh, iya. Diklik di silang merahnya, di situ udah ada pesan, Ada pesan dari ya? kami. Pesannya dari Bu Evi ya? Iya. Ya. Pesan khusus Jadi kalau dari Bu pesan Evi khusus ini. dari kami, kesalahan uploadnya ada di mana? Oh gitu ya. Nah satu lagi Bu, itu untuk yang guru honor sekolah. Guru honor sekolah itu boleh mengajukan nggak Bu? Kalau Tadi saya menurut udah bilang, iya. harusnya guru tetap. Nah kalau guru honorer sekolah sekarang statusnya apa? Guru tidak tetap. Nah, guru tidak tetap atau guru honor sekolah berarti sampai dengan hari ini masih belum bisa di ACC untuk mengajukan NUPTK. Karena misalnya dari dinas pendidikan ya. nih, kita berbaik hati approve, sama aja nanti di LPMP Di juga LPMP bakal ditolak juga, ya. Karena kan verifikasinya bukan cuma dari dinas pendidikan Kabupaten Malang aja, tetapi dari dinas pendidikan nanti verifikasi lagi ke LPMP, terus dilanjutkan lagi ke Pusdati. Betul ya Bu. Oke. Nah seandainya kan gini, di kelengkapan yang SK pengangkatan, kalau guru honor sekolah kan seharusnya melampirkan SK dari bupati. Ya. Itu yang banyak ditanyakan oleh guru honor sekolah. Caranya minta SK itu gimana? Nah, saya sendiri sampai sekarang juga masih pengen nanya. Saya sendiri juga bingung pengen nanya sama siapa. Nah terus gimana teman-teman yang di sekolah itu? Jadi kalau logikanya sih begini, ketika membuatkan SK atau SK itu sepertinya mudah. Karena cuma tinggal nge-print, oh dibuatkan SK gitu aja. Sudah jadi ya? Iya, dibuat, di-print terus kemudian ditandatangani. Tapi sebenarnya kan tidak hanya sebatas itu. Ketika kepala dinas atau mungkin bupati membuatkan SK untuk Bapak Ibu guru GTT di Kabupaten Malang ini, kan pasti ada konsekuensinya. SK dibuat berarti harus ada dana yang disiapkan untuk menggaji Bapak Ibu guru yang dibuatkan ya. SK tersebut. Jadi harus ada konsekuensi. Nah, ya konsekuensi tersebut yang kayaknya Kabupaten Malang ini masih belum bisa memenuhi. Ya, karena memang dari Kabupaten Malang ini sangat luas ya Bu. Iya, karena wilayahnya sangat luas, orangnya sangat banyak. Bapak Ibu guru kan kita jumlahnya kalau GTT aja mungkin dari pendataan yang sekarang aja kita masih ada sekitar 5.000. 5.000, hampir 6.000 itu Bu. Nah, hampir 6.000 ya hampir kemarin? 6.000 kemarin itu. Hampir 6.000 ya. Jadi kalau misalnya 6.000 guru dibuatkan SK, ya bisa dibayangkan sendiri gajinya berapa buat mereka. Nah, untuk APBD-nya Kabupaten Malang kayaknya masih belum bisa. Siap Bu. Berarti itu ya Bu ya. Permasalahannya di situ ya. Siap. Nah terus kalau GTT kan gini Bu, saya pengen mempunyai NUPTK. Pentingnya NUPTK itu apa sih Bu? NUPTK itu sebenarnya sama kayak KCP buat sama kayak KTP. Iya. Saya punya loh NUPTK itu Bu. Nah masalahnya kan beda ya. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, cara pengajuannya mungkin lebih selektif yang sekarang. Kalau zaman dahulu kan mungkin pendataannya secara manual, terus kemudian
banyak sekali salah data, double data, Iya, atau betul. yang lainnya seperti itu tuh masih banyak terjadi. Nah sekarang semakin lama kan dari Kemdikbud itu sudah memfasilitasi kita dengan beberapa aplikasi. Nah itu yang menyeleksi Gitu. dari aplikasi-aplikasi tersebut. Soalnya gini juga, katanya tadi kan banyak yang salah data. Itu kemarin saya menemui seperti ini Bu. Nah NUPTK tersebut itu aktif, sama-sama aktif, tapi nomornya berbeda atau tanggal lahirnya berbeda dengan yang ada di Dapodik. Ya itu tadi, jadi teman-teman itu mungkin Bapak Ibu operator itu kurang berhati-hati pada saat pengentrian pertama pengajuan NUPTK. Yang awal dulu. Yang awal dulu. Jadi apalagi dulu verifikasinya kan secara manual. Kalau manual kan susah nih nyari data pembandingnya kan nggak ada. Kalau sekarang kan data itu udah terintegrasi antaranya Kemdikbud dengan Dukcapil. Jadi otomatis data itu verifikasinya lebih valid sekarang. Berarti kalau memang ada kesalahan nama NIK, pembetulannya di verbal PTK itu Ya, tadi ya betul Bu. Ya. sekali. Terus ada lagi NUPTK tersebut aktif di Kemdikbud, tapi di Dapodik nggak muncul Bu. Nah, gimana itu? Itu biasanya Dapodik yang sudah lama. NUPTK yang sudah lama. NUPTK yang sudah lama dan tidak pernah terpakai. Maksudnya tidak pernah terpakai, tidak pernah dimasukkan di Dapodik. Berarti gini ya, NUPTK itu muncul sebelum, sudah mempunyai NUPTK sebelum tahun 2012. Karena Dapodik itu kan mulai adanya tahun 2012 kalau nggak salah itu Bu. Kayaknya 2013-an ya? 2012. Saya lupa. Ya, Soalnya saya berarti nggak pengen Dapodik nih. berarti di situ nggak dimasukkan gitu. Jadi mungkin bisa jadi yang bersangkutan juga sudah pernah berhenti jadi guru. Itu juga banyak kejadian seperti itu. Jadi dulu pernah jadi guru pada saat tahun 2012 ke bawah, dia sudah ngurus NUPTK, punya NUPTK, karena data NUPTK itu tidak pernah dihapus sama pusat. Berarti tidak dihapus ya Bu? Iya, Walaupun jadi dari awal pengajuan sampai dengan hari ini itu tidak ada yang terhapus. oh gitu ya Bu. Berarti seandainya kita mempunyai NUPTK 2000 tahun 2000. Nah pada saat ini kita pengen masuk Dapodik. Nah kita juga masukkan juga berarti di Dapodik. Di verbal PTK-nya juga diaktifkan terlebih dahulu. Berarti masuk Dapodik. Kalau di menu Dapodik itu memang tidak bisa masukkan. Tidak bisa masukkan secara NUPTK. langsung kan. Jadi nanti Jadi yang dia apa Bu? masukkan kan dari operator sini Operator, kan. Dari kabupaten. Iya. Berarti diklaim ya Bu. Iya. Diklaim bahwa sudah pernah mempunyai Sudah pernah NUPTK. memiliki NUPTK. Tuh. Biasanya kalau di aplikasi verbal PTK atau di apa ya? Apa sih websitenya buat ngecek NUPTK itu kan ada kan? GTK. Iya, GTK kayaknya di situ kan status bisa cek status NUPTK. GTK Nah, di situ kemdikbud.go.id. aktif atau terdata. Iya, Kalau biasanya kan misalnya aktif, berarti dia memang sudah masuk di Dapodik dan aktif sampai sekarang. Tapi kalau statusnya terdata, itu berarti kan dia sudah pernah ada, tapi masih tidak pernah masuk di Dapodik, jadi statusnya nggak aktif. oh ya, kalau gini kemarin juga ada yang tanya NUPTK saya kok 2. Ya kan biasanya rata-rata NUPTK bisa 2 itu. pengajuannya ada beda data. Jadi misalnya nama nih, nama Muhammad Sapi'i misalnya. Nah, yang satu diajukan dengan nama Sapi'i. Yang kedua diajukan dengan nama Muhammad Sapi'i. Nah, ini sistem membacanya dia dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Akhirnya dikeluarkanlah dua NUPTK. Sebenarnya nggak sulit ya Bu Sebenarnya nggak usulkan susah. NUPTK juga itu Nggak susah asalkan memenuhi syarat. Soalnya dari bawah itu NUPTK sekarang sulit, NUPTK sulit. Karena kan memang terbentuk peraturan juga iya, kita ya. jadi aturan-aturan yang sekarang sudah ada itu lebih diperketat lagi di aplikasi. Terus gini Bu, yang PNS ya, yang PNS itu kan SK pengangkatan. SK pengangkatan itu yang dilampirkan kan SK PNS sama SPMT-nya. Itu bagian tugas juga dilampirkan nggak? Kadang-kadang ada yang ditolak. Kan beda fieldnya, beda tempatnya untuk menguploadkan antaranya SK. Satu itu SK pengangkatan itu satu. Kalau SK pengangkatannya satu, tapi kalau untuk pembagiannya beda. Tapi sama satu tempat. Jadi satu ya Bu ya. Itu kemarin saya coba lihat di akunnya saya sendiri. Ya. Satu KTP. Terus SK pengangkatan. Ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah S1.
Cuma itu aja. Ya, kan cara penguploadannya sendiri-sendiri kan. Misalnya ijazah, dia ada kolomnya sendiri untuk ijazah. Terus kemudian untuk SK itu juga kolomnya sendiri untuk SK. Ya, Yang kolom dilampirkan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, disesuaikan ya. sama permintaan yang ada di situ. Itu ya. Jadi kalau misalnya memang di situ permintaannya antara SK pengangkatan dengan SK pembagian jam mengajar dijadikan satu, ya jadikan satu. Tapi kalau misalnya memang di situ fieldnya memang berbeda antara pengangkatan dengan pembagian jam, ya jelas disesuaikan. Disesuaikan aja sama aplikasi. Gitu. Ini yang lebih paham aplikasi operator sekolah, teman. Malah lebih paham mereka sebenarnya daripada kita. Soalnya kan kita cuma eksekusi aja. Iya, kalau mereka kan memang yang mengentrikan. Gitu. Jadi menu-menunya itu mungkin mereka lebih paham daripada saya malahan. Gitu. Sama Bu, saya juga seperti gitu. itu. Jadi kadang-kadang itu banyak yang tanya, saya juga nggak bisa jawab Bu. Sama berarti. Jadi kita harus lihat juga kan kalau misalnya memang operator itu ada permasalahan, mungkin bisa dikonsultasikan ke kita itu dengan membawa laptop. Ya, karena kita nggak bisa akses, yang bisa akses kan mereka gitu. Ya, biar kita tahu menu-menunya di situ. Kalau user sama password kan itu buka menunya menu untuk admin kabupaten. Betul. Jadi bukan user sekolah. Beda ya Bu ya. Jelas beda. Karena kalau di kabupaten kan saya nggak bisa ngentri. Iya Bu, cuma bisa ACC saja. Cuma bisa approve data yang sudah dientrikan dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. Berarti cuma bisa approve dan tolak ya? Ya, mungkin itu dulu aja kali ya. Oh, iya. Kalau mungkin nanti kan kita ada sosmed ya. Kalau di Dinas Pendidikan kan kita buka beberapa sosmed, Instagram atau yang lainnya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ mungkin bisa kita bahas lagi ya lain kali di podcast Bapak Ibu selanjutnya. Bisa menanyakan lagi di dinas di IG-nya Dinas Pendidikan ya. Nanti Bu Evi bisa menjawab ya Bu ya. Insyaallah. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di lembaga atau Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Semoga kita dapat ketemu lagi dengan Bu Evi ya. Ya, insyaallah nanti dengan topik-topik yang lainnya ya. Dengan topik-topik yang lain. Jangan si PKB terus. Sudah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, dadah.